Selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak sekalian. Kita akan segera masuk dalam ibadah pagi hari ini. Mari saya undang kita bersama-sama untuk bersaat teduh. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita masuki ibadah kita dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus itu yang menyertai saudara sekalian. Amin. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang hidup, kami mengucap syukur karena cinta kasih-Mu melingkupi kami, setiap siswa-siswi SMPK Penabur Tirta Marta Pondok Indah yang bersekutu pada saat ini.
Pimpin kami Tuhan saat kami mendengar sabda kasih-Mu, menjadi kekuatan, kebenaran, bahkan pertolongan dalam hidup kami. Demi Kristus kami berdoa. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan akan saya bacakan dari Galatia pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama, ayatnya yang kedua, sampai dengan ayatnya yang ke-10, berbunyi demikian. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab karena seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri, dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberi pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Saudara, tema pemberitaan firman Tuhan pada ibadah ini adalah saling membantulah kamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masa pandemik yang sudah mencapai 7 bulan ini, apa yang kamu rasakan? Kamu rasa bersukacita atau kamu justru sudah menjadi bosan? Karena itu pandemik bisa menimbulkan rasa kesusahan bagi banyak orang, sebab kita semua harus ada di rumah, kita belajar dari rumah, kita kerja dari rumah, kita tidak bebas pergi, kita tidak bisa pergi ke mall, bertemu dengan teman-teman, dan lain sebagainya. Tetapi juga di masa pandemik ini, saudara, banyak orang yang juga harus berjuang untuk mempertahankan kehidupan mereka. Bagaimana mereka juga mengalami kesulitan belajar secara online seperti kamu saat ini, di mana orang tuanya berupaya untuk mencari makan. Padahal, ingat, kebutuhan kuota internet saat ini menjadi kebutuhan yang utama. Karena itu, ada banyak loh sekolah yang ditutup dan anak-anak tidak bisa belajar, karena sekolahnya tidak mampu mengadakan proses pembelajaran online seperti di penabur. Bahkan, ada banyak keluarga-keluarga yang harus menderita, harus kehilangan sanak saudara, bahkan anggota keluarganya ketika mereka terinfeksi COVID-19. Sedih rasanya. Pengalaman saya memakamkan beberapa orang, mereka hanya bisa dilihat dari jauh. Tidak ada anggota keluarga lainnya yang turut di dalam pemakaman. Semua harus mengatur jaraknya. Dan itu sesuatu yang sangat menyedihkan. Karena itu kalau kamu hari ini merasa bosan, maka ingat, ada orang, bahkan semua orang di dunia ini juga mungkin menghadapi pergumulan yang sama. Sebab COVID terjadi di semua dunia dan semua orang merasakannya. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masa pandemik ini sesungguhnya juga adalah masa di mana Tuhan membentuk kembali hidup manusia. Tuhan mau memurnikan manusia. Mengapa demikian? Sebab manusia sudah lupa dengan Tuhan. Banyak dari kamu, banyak dari masyarakat yang egois, mau enaknya sendiri, tidak memikirkan orang lain, tidak ingat teman, sahabat, apalagi keluarga. Ada juga rasa iri hati melihat orang kaya dan miskin, atau kebencian-kebencian yang menimbulkan perang, atau tindakan-tindakan kejahatan, bahkan ketidakpedulian atas kelaparan yang terjadi. Ya. Semua tindakan-tindakan ini adalah tindakan-tindakan yang
melupakan hakikat hidup manusia. Sebab apa? Tuhan mau manusia itu kembali lagi kepada cinta Tuhan yang sejati. 1 Korintus pasal yang 13 ayat 2 sampai ke 8. Cinta itu justru menggerakkan manusia untuk memberi, untuk berbagi, untuk menolong, untuk sabar, bahkan juga untuk percaya. Karena itu, ingatlah pada masa sekarang, masing-masing kita sedang diproses oleh Tuhan untuk kembali kepada cinta Tuhan yang mula-mula. Tuhan mengasihi kita tanpa menuntut balas. Tuhan membantu kita bahkan hingga di masa pandemik seperti sekarang. Karena itu ketika Rasul Paulus menuliskan surat Galatia ini kepada jemaat Tuhan di kota Galatia, Paulus mau mengatakan kepada jemaat Tuhan tentang 3 hal. Hal yang pertama adalah kita diminta untuk hidup saling membantu. Sebab ketika kita saling melayani, ketika kita saling membantu, kita sedang mengikuti teladan Tuhan, yaitu kembali kepada cinta Tuhan. Ingat, semua manusia saat ini terbeban. Karena itu kita diajak untuk tidak memikirkan diri sendiri atau bersikap egois. Kita harus kembali kepada kasih Tuhan. Mungkin kamu bisa makan 3-4 kali sehari. Tapi di luaran sana ada banyak anak-anak yang belum tentu bisa makan 3 kali sehari. Mereka berjuang antar kebutuhan perut dengan harus belajar. Disinilah saudara-saudara, Tuhan mengajak kita untuk mewujudkan kasih. Sebab kasih itu masih sesuatu yang abstrak, bukan? Tetapi kasih haruslah dioperasionalkan. Karena itulah, tindakan kasih harus dilakukan dengan cara memberi. Yaitu memberi pertolongan, memberi diri, memberi hati, memberi pikiran, memberi perasaan, baik kepada orang lain, sesama kita. Dan itulah sebabnya semua kita diminta untuk saling membantu satu dengan yang lain. Hidupkanlah kasih yang ada pada dirimu sendiri. Ingat loh, kita ini tidak bisa hidup seorang diri saja. Kita ini makhluk sosial. Kita saling membutuhkan. Hari ini saya berkekurangan, barangkali besok kamu yang berkekurangan. Atau orang lain yang berkekurangan. Tapi saat kita kekurangan, ada orang juga yang berkelebihan. Dan orang itu bersedia untuk membantu kita yang berkekurangan. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita hidup di masa pandemik ini, situasi yang sulit ini, maka bantulah. Bantulah mamamu, bantulah adikmu, bantulah kakakmu, bantulah semua orang, terutama seisi keluarga. Mamamu barangkali stres, menyiapkan makanan di pagi hari karena semua anggota keluarga ada di rumah. Bantulah adikmu belajar, sebab barangkali dia tidak mengerti apa yang sedang dia pelajari. Atau bantulah kakakmu. Atau bantu semua orang. Caranya, mari kita persiapkan diri. Kita harus mandiri ketika kita mau belajar online. Kalau jenuh, jangan ganggu anggota keluarga yang lain. Jangan bikin marah. Jangan bikin emosi. Karena itu, ingat, kamu harus jadi booster. Kamu harus jadi penyemangat. Membuat sesuatu kepada orang-orang yang ada di tengah-tengah keluargamu. Sekali-sekali persiapkan minuman yang enak. Bersekali-sekali buat makanan yang enak untuk adikmu, untuk kakakmu saat belajar. Bahkan ada seorang anak remaja saya, ketika selama masa pandemik, dia justru membantu orang tuanya. Dan akhirnya dia mampu membuat kue kesukaannya. Dia mampu membuat roti tawar. Itu sesuatu yang hebat. Apakah kamu sudah pernah melakukannya? Mari kita coba. Semua orang harus membantu. Karena itu semua orang dipanggil untuk tergerak. Hal yang kedua yang mau dikatakan oleh Paulus adalah jangan menyombongkan diri. Ingat, di masa pandemik ini
Kita tidak boleh jadi orang sombong. Kita merasa kebal. Ya. Justru ketaatanlah yang dituntut ketika pandemik ini datang melanda manusia. Apakah kamu mau mendengar? Mendengar Tuhan, mendengar pemerintah, mendengar nasihat orang tua? Karena itu kita diajar untuk hidup taat. Gunakan masker, cuci tangan, menjaga jarak ketika kamu pergi keluar dari rumah. Ya. Ingat, orang kaya, orang miskin tidak ada yang kebal dengan COVID. Orang sehat, orang sakit tidak ada yang kebal. Anak-anak, orang muda atau orang tua tidak ada yang kebal. Karena itu jangan menyombongkan diri. Kita harus peduli pada diri kita sendiri dan juga kepada orang lain. Sebab kalau kamu kena, bisa jadi kamu menulari orang tuamu, menulari adikmu yang masih kecil, atau menulari opa, oma, opung yang sudah tua. Karena itu disinilah kita harus saling menjaga. Di sini kita harus saling melindungi. Di sini kita harus juga saling memperhatikan satu dengan yang lain. Dan kepedulian adalah berarti saling menolong satu kepada yang lain. Pikirkan apa yang bisa kamu lakukan bagi temanmu. Mungkin temanmu tidak bisa mengikuti pembelajaran yang baru saja diberikan oleh gurumu. Ya. Mungkin kamu juga mengalami situasi yang sama. Tapi lebih baik kamu ambil handphone, lalu WA temanmu, WA call, bicara bersama. Bagaimana caranya? Atau WA kembali gurumu, tanyakan kepada gurumu kembali. Lalu akhirnya kamu semua belajar bersama-sama. Ketika kita menghadapi pandemik ini, kita tidak boleh menyombongkan diri, sebab Tuhan yang membantu kita. Hal yang ketiga, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita diminta oleh Rasul Paulus supaya jangan gampang jenuh berbuat baik. Selagi masih ada kesempatan berbuat baik, berbuat baiklah. Jangan bilang tar, besok, tarsok, lalu gak jadi-jadi. Perbuatan baik ketika itu dilakukan, dipikirkan, segera lakukan. Ya. Nah, karena itu mulailah berpikir bahwa semua perbuatan baik itu harus kita lakukan seolah-olah kita lakukan dengan segenap hati bagi Tuhan. Ya. Kolose pasal 3 ayat yang ke-23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena itu, jangan gampang jenuh berbuat baik. Ah, malas mah, capek. No. Ya. Perbuatan-perbuatan baik kita harus dilakukan dengan semangat, dengan sukacita, dengan kegembiraan. Ya. Dikatakan oleh Paulus pertama-tama dengan kawan seiman. Artinya, bukan membatasi perbuatan baik hanya untuk orang Kristen saja loh. Tapi kita diminta belajar secara bertahap dari orang-orang terdekat. Belajarlah berbuat baik dari anggota keluarga, teman, lingkungan, hingga akhirnya meluas. Ya. Karena itu, ketika perbuatan baikmu barangkali dimanfaatkan orang, ketika perbuatan baikmu itu barangkali menjadi keuntungan bagi orang lain, jangan pernah jemu-jemu. Perbuatan baik itu justru membuka hati orang lain untuk bertobat kepada Tuhan. Dan pada akhirnya, saudara, berbuat baiklah juga kepada orang-orang yang lebih luas. Berilah kata-kata semangat buat bapak dan ibu gurumu yang tiap hari mengajar dari rumah. Ya. Atau buat satu pujian untuk mereka. Atau buat satu lagu, satu puisi untuk menghibur mereka. Ya. Gambar ini menunjukkan seorang anak yang menuliskan lagu untuk gurunya. Ya. Dan perhatikan bahwa mukjizat Tuhan pasti akan diberikan kepada semua kita. Walau adalah masa pandemik, tetapi
Kuasa Tuhan membuat kita bersuka cita. Kita tidak merasa sendiri, kita tidak merasa jenuh, tapi kita bersemangat. Karena itu mulai hari ini, caranya supaya kamu tidak bosan, berbuat baiklah. Maka perubahan akan terjadi dalam hidupmu. Amin. Kita bersaat hening sejenak. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, marilah kita menaikkan syafaat kita berdoa. Dengan kepala kami tertunduk, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau boleh memberkati semua anak-anak-Mu, SMPK Penabur Tirta Marta Pondok Indah saat ini, yang bersekutu dalam ibadah ini. Kami mengucap syukur, cinta kasih Tuhan menyertai kami sekalian. Untuk itu kami mohon berkatilah setiap anak-anak-Mu ini Tuhan, bersama dengan orang-orang tua mereka yang ada di rumah, supaya mereka boleh senantiasa dalam keadaan baik, sehat, dan juga Tuhan lindungi. Berkati juga Tuhan para guru, para karyawan, Sekolah Penabur Tirta Marta Pondok Indah, dimanapun mereka berada, biarlah cinta kasih Tuhan juga boleh menolong mereka senantiasa. Tuhan, kami menyatu hati berdoa untuk proses pembelajaran jarak jauh yang dilakukan setiap hari. Biarlah Tuhan, ketika anak-anak-Mu ini mengalami kebosanan, Tuhan menuntun, Tuhan menguatkan, Tuhan membantu masing-masing di antara mereka, supaya tidak ada seorang pun di antara kami yang putus asa. Kami mau berdoa, biarlah Tuhan boleh memberkati setiap sinyal, kuota internet, maupun perangkat elektronik yang dipergunakan selama proses pembelajaran jarak jauh ini. Tuhan, kami juga mau berdoa kepadamu, berkati proses penerimaan yang dilakukan di SMPK Penabur Tirta Marta Pondok Indah. Biarlah setiap anak-anak Tuhan yang masuk di sekolah ini boleh diberkati dalam proses pembelajaran selanjutnya. Kami bangga dengan sekolah kami, karena itu Tuhan, biarlah semakin banyak orang boleh merasakan berkat di dalamnya. Kami tidak lupa juga mau berdoa bagi pemerintah bangsa kami, berkati Tuhan, Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, di dalam memimpin upaya pencegahan COVID-19 di Indonesia. Biarlah Tuhan boleh memberikan keberhasilan bagi setiap upaya yang dilakukan. Begitu juga produksi vaksin yang tengah dipersiapkan, biarlah semuanya dapat membantu dan memberikan kesembuhan. Kami tidak lupa juga berdoa bagi upaya pemerintah kami untuk menggerakkan ekonomi agar tidak terjadi resesi di negeri kami. Tuhan berikan hikmat dan keberhasilan. Kami juga mau berdoa untuk semua para medis, para dokter, perawat, dan juga tenaga medis lainnya di rumah sakit. Mereka yang harus berjuang untuk menyembuhkan pasien COVID-19. Di antara mereka Tuhan adalah orang-orang tua kami. Karena itu pimpinlah, lindungilah para orang-orang tua kami dan para medis yang lain. Biarlah Tuhan boleh memberkati agar lebih banyak pasien yang dapat mereka sembuhkan. Kami mau terus berdoa, biarlah tangan kasih Tuhan yang menuntun senantiasa. Tuhan, kami juga mau berdoa, biarlah Tuhan boleh menolong kami ketika menghadapi pergumulan-pergumulan di masa pandemik ini. Ada hal-hal yang membuat kami sulit untuk melakukannya karena situasi yang terbatas, tetapi biarlah Tuhan kami mencari cara dan Tuhan memberikan pertolongan kepada kami. Kami juga boleh hidup saling membantu orang tua kami, adik kami, kakak kami, bahkan teman-teman kami, walau dibatasi oleh situasi pada saat ini. Biarlah pertolongan-pertolongan yang kami berikan menghasilkan karya kasih Tuhan yang luar biasa. Tuhan, berkati juga seluruh satpam maupun cleaning service yang bekerja di sekolah kami agar mereka juga senantiasa sehat dan keluarga mereka juga beroleh kecukupan untuk makanan dan lain sebagainya. Terima kasih Tuhan, biarlah kami semua boleh mengingat orang-orang di sekitar kami yang berkekurangan. Karena itu, hati kami tergerak untuk membantu mereka.
Terima kasih untuk firman-Mu hari ini, biarlah kami boleh bersuka cita untuk menolong siapapun di setiap waktu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Firman Tuhan ini melandasi kita untuk bersama-sama kita akan memberikan persembahan. Persembahan silahkan dimasukkan ke dalam amplop yang nantinya akan diberikan saat masuk sekolah. Mari kita memberikan persembahan dengan sukacita. Mari kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan hati gembira dan bersyukur. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mari Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, kita berdoa. Mari kita berdoa. Segala ungkapan syukur kami naikkan hanya kepadamu ya Allah. Oleh karena kasih dan penyertaan-Mu, kami boleh menerima dan menikmati hingga saat ini. Kami tahu dan kami menyadari ya Allah, bahwa setiap berkat yang kami terima di dalam kehidupan kami sehari-hari itu hanya berasal daripada-Mu saja. Bapa, kami pun saat ini telah memberikan sedikit dari apa yang kami punya. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang telah memberi menurut kerelaan hati kami. Kiranya juga Engkau memberkati persembahan ini, agar persembahan ini dapat berguna bagi pelayanan dan di dalam gereja-Mu. Ya Bapa, inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami naikkan hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Mari kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan hati gembira dan bersyukur. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan nama-Nya. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, saya undang kita untuk bangkit berdiri untuk kita menerima berkat pengutusan.
Saudara yang dikasih Tuhan, marilah kita berdoa dan menerima berkat Tuhan dalam ibadah ini. Kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk semua persekutuan yang boleh dihadirkan dalam ibadah online ini. Tuhan menyertai kami di rumah kami masing-masing, dan biarlah kami senantiasa disemangati untuk boleh belajar dengan lebih giat lagi. Kami mohon berkat-Mu turun menaungi kami sekalian Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, angkatlah hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Allah Bapa kita, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kekuatan dan pertolongan daripada Roh Kudus, itu yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita, dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Hai siswa-siswi kelas 7, 8, dan 9. Saya harap kalian di rumah dalam keadaan yang sehat dan juga pastinya baik ya, dan juga aman. Di hari ini saya hanya berpesan untuk kalian bahwa harus tetap semangat belajar, berdoa, dan jaga kesehatan. Ya, saya tahu bahwa mungkin dari kalian ada yang merasa bahwa PJJ ini berat. Sebenarnya yang berat itu di dunia ini hanya satu, menurut saya hanya satu, yaitu rindu. Nah, oleh karena itu kalian jangan rindu lah. Biar guru-gurunya aja yang rindu, karena kalian gak akan kuat. Jadi biar gurunya aja yang rindu.